Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hansap Channel. Oke guys, moga-moga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, menjelang mau tutup tahun ini, moga-moga kalian semua udah siap tuh bakar-bakar buat bikin sate barbekyuan ya. Tahun yang depan itu moga-moga dalam keadaan yang lebih kondusif lagi ya. Kalian bisa ngeset kira-kira impian kalian apa bisa tercapai semuanya. Oke guys, kali ini saya cuma mau ngebahas mengenai reply mengenai komentar dari salah satu yang ngeliat dari video saya guys. Nah ini guys, jadi salah satu orang itu yaitu ini ya. Jadi sebenarnya ini terkait file saya. Ini file yang mengenai cara copy nama file ya dan subfoldernya. Nah cuman dia butuhnya untuk ngambil nama foldernya aja sama plus size-nya atau ukurannya. Nah gimana caranya? Nah, saya mau kasih tahu caranya ya guys ya. Gampang aja sebenarnya guys, kalian tinggal cukup pakai makro yang saya kasih lagi nih guys ya, saya udah bikinin. Nah ini nanti saya akan taruh si makro file ini ada di blog saya ya. Jadi gampang aja sih makainya guys. Misalnya ya, jadi sebenarnya kalau misalnya ada bagusnya juga pertanyaan dari Mas Hafid itu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat si file gitu ya, ini ada misalnya macamnya ada D, E, C, D, E gitu ya. Tapi sebenarnya kalian itu nggak mau ngelihat secara detailnya ya. Kalau misalnya lihat detailnya kan, banyak banget tuh ya si file-filenya gitu ya. Misalnya dalamnya juga ada misalnya subfolder, macam-macam subfoldernya ya. Misalnya ini aja nih. Nah ini misalnya ada banyak ya, misalnya ya gambarnya seperti ini. Jadi yang dimaksud dipertanyakan oleh Mas Hafid itu ini, jadi dia sebenarnya butuh nggak sampai ke dalam-dalamnya, nggak sampai si file-filenya ini apa aja ya, nggak sampai filenya pengen tahu apa aja di listing gitu, nggak pengen. Jadi dia cuma pengen tahu si foldernya ini sebenarnya size-nya berapa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini aja contohnya ya, ini sebenarnya si size-nya itu nggak langsung muncul gitu ya. Padahal saya udah munculin si kolom size-nya, tapi biasanya yang muncul itu untuk yang file-file bagian dalamnya, file yang langsung bisa diklik gitu ya, contohnya kayak gini. Nah ini di sini kan nggak keluar ya. Nah kalau misalnya si file-filenya itu banyak ya, jadi mau nggak mau itu harus masuk ke dalam. Udah itu nanti harus di properties. Nah seperti ini contohnya ya, di properties tuh. Nah nanti ketahuan berapa bytes ya. Ya kalau misalnya ini berarti ini kan kilo ya, jadi 34 mega ya, 34 mega ini kan dihitungnya sebagai kilo ya. Oke. Nah kalau misalnya ini apalagi gitu ya, ini ada kalau misalnya yang foldernya banyak itu harus satu-satu dibukain ya. Nah dengan menggunakan si makro yang akan saya kasih ini akan langsung tahu informasinya ya di dalam suatu pad ya, istilahnya disebutnya dengan pad ya. Jadi misalnya ini yang dimaksud dengan pad itu seperti ini. Nah ini bagian atas ini disebutnya dengan pad. Padnya misalnya dengan E terus titik 2 slash word ya. Tapi kalian boleh juga tulis misalnya E titik 2 aja gitu. Nah jadi yang dimaksud harus tahu dulu si padnya, tapi dengan menggunakan si makro ini sebenarnya udah langsung di direct. Kira-kira kita mau kayak nge-browse file aja, kayak nge-browse file. Jadi gini cara pakainya ya, langsung aja. Oke biar jelas ya. Tinggal kita ke bagian developer, terus ke bagian makronya gitu ya. Udah langsung di sini, udah ada folder size di sininya, saya udah tanemin ada makronya ya. Tinggal langsung di run aja. Nah begitu di run itu nanti langsung ketahuan kayak gini guys. Nah tinggal dicek aja kalian mau ngecek yang mana, misalnya drive D ya. Oke. Drive D nih, dilihat di sini ada aplikasi dan macam-macam ya, ini foldernya, langsung tinggal di oke. Nah begitu di oke, ini dulu proses dulu tuh. Yes, akhirnya dapat kan ya. Jadi dapat tuh nama si foldernya ada apa aja di D. Nah contohnya bisa kayak lihat di sini ya, membuktikan apakah benar berhasil ya, apakah sama atau enggak gitu ya, apakah keambil untuk si nama-nama filenya juga ya, keambil atau enggak. Nah, bisa cek di sini. Nah nih bisa lihat ya aplikasi. Nah nah cek ya.
Nah, benar nggak? Aplikasi ada, arsip ada ya, desktop ada ya. Cuman masalahnya kan kalau misalnya kalian lihat kayak gini kan nggak kelihatan tuh. Nih, misalnya saya geser lagi tuh. Si size-nya kan nggak kelihatan. Kelihatan cuman file yang langsung detailnya aja. Tapi untuk si foldernya tuh nggak langsung muncul. Nah, dengan menggunakan si makro ini bisa langsung kelihatan tuh, guys. Ya, si size-nya berapa. Mau misalnya dibuktikan, oke ya. Besarnya benar nggak? Ini 10 giga, oke. Klik di sini ya. Kita cek, guys. Tinggal klik kanan ya. Terus properties. Nah, betul kan? 10 gigaan ya. Nah, di sini kan 9,98. Nah, gitu guys. Jadi, moga-moga ini kebutuhan dari Mas Hafid ini bisa langsung ini ya, langsung terjawab ya. Bisa langsung nanti saya bakal taruh sih si file ini ada di blog saya, nanti tinggal download aja. Oke, Mas Hafid, moga-moga ini bisa membantu kerjaan Anda ya. Tinggal nanti gampang banget caranya, tinggal ke developer, udah itu tinggal klik ke makronya, terus di run, terus saya cobain lagi ya. Jadi gini sistemnya guys. Jadi ini dia akan kehapus. Nah, itu kalau misalnya tadi kalian lihat ya, itu ada permission denied ya. Jadi kalau misalnya ada satu file, satu folder tertentu yang misalnya aksesnya tuh di protect, sebenarnya itu nanti akan keluar seperti ini. Artinya kita tidak bisa mengakses dan tidak bisa mengetahui size-nya berapa ya. Oke, tapi lumayan lah sebenarnya ngebantu ke yang lain kan, untuk folder-folder yang lain. Nah, sekarang kita cobain lagi yang lainnya. Apakah bisa kalau misalnya ngecek si path-nya selain yang ininya, yang bagian rootnya ya. Nah, coba kita langsung di run aja kayak tadi, terus nanti kita tinggal cek. Nah, misalnya nih titik, terus di bagian how to gitu misalnya ya. Nah, ini kan banyak tuh. Tadi oke. Jebret. Nah, oke ya guys ya. Dapat tuh guys. Oke, moga-moga membantu guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nanti si ininya, linknya nanti akan saya kasih di bagian deskripsinya. Tinggal nanti sedot saja guys filenya ya. Nanti tinggal pakai. Moga-moga bisa membantu kalian semua. Oke. Ya, moga-moga guys di tahun yang baru ini semoga semuanya makin sukses aja guys ya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Oke, goodbye.